Sementara itu, media Iran merilis video terbaru mengenai kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Video ini menjadi kemunculan pertama sang pemimpin Iran. Mojtaba Khamenei terlihat berjalan menuju pusat komando Iran yang tidak disebutkan lokasinya. Di lokasi juga terlihat sejumlah petinggi militer Iran, sementara di layar terlihat peta dan titik koordinat reaktor nuklir di Mona. Diduga video diambil sesaat sebelum penyerangan reaktor nuklir di Mona pada Maret lalu. Sebelumnya beredar spekulasi di media sosial Mojtaba Khamenei terluka karena ia tidak pernah terlihat. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indo Siang. Kita balik ke informasi selanjutnya. Warga di Dhaka, Bangladesh panik atas informasi kelangkaan bahan bakar. Antrian kendaraan pun terjadi di seluruh pos pengisian bahan bakar. Antrian sepanjang puluhan kilometer terjadi di seluruh pos pengisian bahan bakar di Dhaka, Bangladesh. Puluhan motor hingga mobil antri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Antrian disebabkan warga panik akibat info kelangkaan BBM. ঘন্টার পর ঘন্টা ছিড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আমাদের কাজের লস, সময়ের লস, ব্যবসায়ী লস, সব কিছু আমাদের লস হচ্ছে এই কারণে। এই তৈলের সিরিয়ালের জন্য আমাদের সারাদিন, আজকে সারাদিনটা আমি কাজ করতে পারলাম না, ব্যবসায়ী কাজে যাইতে পারলাম না, অফিসের খোঁজ খবর নাই, নিজের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেছি। অফিসে কোথায় কি হচ্ছে, ব্যাংকের কি খবর টবর, কোন জায়গায় টাকা পয়সা কিভাবে আসছে না আছে, কোনো খোঁজ খবর নাই। আমরা এখানে সিরিয়ালের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। Padahal sebelumnya, Menteri Negara Bidang Listrik, Energi dan Sumber Daya Mineral Bangladesh, Ainindya Islam Amit mengatakan pasokan BBM dan oktan terjamin selama 3 bulan ke depan. Namun, warga memilih untuk tetap mengantri untuk mencegah kehabisan BBM di tengah perang yang terus memanas di Timur Tengah. দেখা গেছে সরকার যে বলছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল আছে, এখন সেটা যেমন সত্য, আবার যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ যে নাই তার একটা নজিরবিহীন আমরা কিছুটা হইলেও মাঠে দেখতে পারতেছি। এখন সরকার যেটা বলছে অবশ্যই সরকার এটা অনেকটাই সত্য বলছে, কারণ যতটুকু পরিমাণ আমাদের মজুদ আছে, আসলে দেখা গেছে কিছু কিছু সিন্ডিকেট তো অবশ্যই আছে, না থাকলে তো এত ভোগান্তি হয় না। কারণ আমরা ডিপু তো আমরা যোগাযোগ আছে, আমাদের লোকজনের কাজকাম করে, যেভাবে তেল যাওয়ার কথা এভাবে এতটা ভোগান্তি হওয়ার কথা না, যতটা হইতে আসি। Saat ini 95% minyak Bangladesh diimpor dari Arab Saudi dan Qatar. Penutupan Selat Hormuz membuat pasokan BBM ke negara ini terhambat. Pemerintah Bangladesh pun telah membatasi penjualan BBM, termasuk solar. Dan tidak hanya itu, jam kerja juga dikurangi. Antrean panjang membeli BBM juga masih terlihat di Myanmar. Bukan sekedar harga naik, namun stok BBM di Myanmar juga terbatas. Krisis energi juga terjadi di Myanmar. Seorang kreator konten merekam keramaian warga di area SPBU. Tidak hanya antrian yang panjang, namun tampak juga sebuah mobil yang sampai harus didorong karena diduga kehabisan bensin. This is a gas station in Myanmar right now. Insane. Membludaknya pembeli harus membuat warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya. Sementara itu di Brazil, tarif penerbangan naik drastis. Kenaikan disebabkan naiknya harga bahan bakar. Penutupan Selat Hormuz akibat perang di Timur Tengah menyebabkan krisis bahan bakar di sejumlah negara. Maskapai penerbangan Brasil serentak menaikkan tarif. Tiket pesawat meningkat sebesar 15% selama perang berlangsung. Kenaikan ini memicu frustasi di kalangan pengguna. Com combustível representa de 20 a 40%, né, na aviação. Então, e já se fala em um repasse de até 50%, de valor médio de 50% no querosene de aviação no Brasil. E isso vai trazer um aumento real de 20% no valor da passagem aérea. Então, acho que o impacto no final
essa guerra vai ser um impacto grande na aviação. Então, não só no valor de passagem aérea, mas também com o valor alto vai diminuir a oferta de passagem. Então, vai ser um impacto duplo, né? Diminuição de oferta de passagem, aumento de custo de combustível e, no final, maior aumento de custo de passagem aérea. Di Brasil, harga bahan bakar penerbangan atau aftur meningkat lebih dari 50%. Penutupan wilayah udara di berbagai daerah Timur Tengah memaksa maskapai penerbangan untuk mengambil rute memutar. Rute ini meningkatkan konsumsi bahan bakar dan waktu perjalanan, biaya pun ikut meningkat. Usai dihantam rudal Iran, pada Senin waktu setempat wilayah Ramat Gan, Israel Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah. Beginilah pemirsa, rekaman video menunjukkan petugas penyelamatan menggunakan anjing pelacak untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah bangunan yang sebagian runtuh setelah terkena pecahan peluru. Organisasi Darurat Medis Israel mengatakan mereka merawat seorang pria berusia 44 tahun yang mengalami luka sedang akibat ledakan di Ramat Gan. Hal ini terjadi setelah IRGC mengatakan meluncurkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Ini merupakan balasan setelah Israel menyerang infrastruktur energi milik Iran. Sirine peringatan serangan Iran berbunyi tanpa henti di kota Eilat, Israel. Seperti ini situasi di saat sirine berbunyi dan warga di kota Eilat berlarian untuk menyelamatkan diri ke shelter yang telah disediakan. Mereka panik setelah sirine peringatan serangan Iran terus berbunyi tanpa henti. Kota Eilat sendiri sudah beberapa kali menjadi target serangan. Pada Jumat 3 April lalu, Iran menyerang kota Eilat bersama pasukan Hizbullah. Hingga kini lebih dari 5 juta warga Israel berlindung di bunker bawah tanah. Sementara itu, media Iran merilis video terbaru mengenai kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Video ini menjadi kemunculan pertama sang pemimpin Iran. Mojtaba Khamenei terlihat berjalan menuju pusat komando Iran yang tidak disebutkan lokasinya. Di lokasi juga terlihat sejumlah petinggi militer Iran, sementara di layar terlihat peta dan titik koordinat reaktor nuklir di Mona. Diduga video diambil sesaat sebelum penyerangan reaktor nuklir di Mona pada Maret lalu. Sebelumnya beredar spekulasi di media sosial Mojtaba Khamenei terluka karena ia tidak pernah terlihat. Korps Garda Revolusi Iran menemukan kartu identitas prajurit Angkatan Udara milik Amerika Serikat di antara puing-puing pesawat angkut militer C-130 yang ditembak jatuh. Dalam video yang dirilis pemerintah Iran, mereka temukan kartu identitas atas nama Mayor Amanda M. Ryder di lokasi hancurnya pesawat C-130 yang ditembak jatuh di dekat Isfahan. Kartu identitas tersebut diduga merupakan milik prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran juga temukan dokumen izin tinggal B2 milik Mayor Ryder yang dikeluarkan oleh Israel. Izin B2 diperuntukkan bagi pariwisata dan kunjungan sipil jangka pendek, bukan untuk operasi militer. Ini artinya Amerika Serikat gunakan visa sipil untuk para personel militernya dalam pertempuran di Iran.